Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, tetap semangat untuk belajar meskipun kita hanya melalui tatap maya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perlindungan sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5, yakni memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 3 materi ini, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, kita jadikan menjadi 3 kali pertemuan. Sehingga kita pada pertemuan pertama ini hanya akan membahas tentang perilaku jujur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi, semoga peserta didik dapat mengartikan perilaku jujur. Yang kedua, dapat membaca dalil tentang jujur. Yang ketiga, bagaimana dapat memberikan contoh perilaku jujur. Dan yang keempat, dapat menjelaskan hikmah memiliki perilaku jujur. Semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat diraih oleh seluruh kalian semua. Baik, kita akan bahas materi KD 3.5. Yang pertama adalah tentang perilaku jujur. Mungkin kita sudah sering mendengar, kita sudah tahu, dan kita sudah melakukan jujur, tetapi kita bahas materi ini dimulai dari apa makna jujur. Jujur itu artinya berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Kemudian pengertian jujur juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Jadi, apabila kita berkata sesuatu atau bertindak sesuatu, antara hati, ucapan, dan perbuatan sama, itulah yang disebut jujur. Sebaliknya, apabila antara hati dan ucapan ataupun perbuatan di antaranya ada yang berbeda, itu disebut tidak jujur atau dikatakan bohong. Ya, jadi orang yang jujur itu selalu sesuai antara apa yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam ucapannya, maupun apa yang dilakukannya atau perbuatannya. Itu kita lihat dari segi makna jujur. Berikutnya, kita harus tahu dalil perilaku jujur. Dalil perilaku jujur ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini dalil tentang jujur bahwa kita dilarang mencampur adukan antara yang benar dan yang batil. Dan jangan pula kita menyembunyikan kebenaran, padahal kita tahu bahwa yang benar itu harus dikatakan benar dan yang salah itu harus dikatakan salah. Ini untuk dalil perilaku jujur. Kemudian, bagaimana sih penerapan perilaku jujur dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita meyakini bahwa kebenaran itu kita katakan itu benar. Bahwa keburukan itu sebagai keburukan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, yang tidak benar. Itulah ketika kita sudah memposisikan seperti itu, berarti kita tahu bagaimana bersikap jujur. Atau sebagai kalian peserta didik, sebagai pelajar, tentunya dalam keseharian, dalam proses pembelajaran, ada namanya mengerjakan ujian.
mengerjakan soal, mengerjakan ulangan. Ketika kalian mampu percaya pada diri kalian sendiri, itulah jujur. Tetapi ketika sudah tidak merasa mampu, kemudian akan melakukan hal-hal yang tidak jujur, sehingga apapun hasilnya bisa dikatakan itu membohongi diri sendiri. Ya, jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh guru misalnya, kalau kita merasa percaya pada diri kita sendiri, itu namanya jujur. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalam keseharian kita mungkin kita melihat teman kita melakukan keburukan. Kita menasehati bahwa keburukan itu selayaknya kita jauhi. Dan kita mampu menasihati teman-teman kita, itulah contoh orang yang berperilaku jujur. Atau kita bisa bercerita sesuai dengan kejadian yang kita alami, tidak mengurangi ataupun menambahkan. Kemudian, orang jujur itu juga biasanya selalu menyegerakan melakukan kebaikan, tidak menunda, ya. Kemudian juga orang yang jujur itu melakukan kebaikan baik saat dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain. Ya, bukan karena siapa atau bagaimana, orang jujur melakukan kebaikan akan dia lakukan walaupun tanpa dilihat. Ya, contoh biasanya kita puasa misalnya, puasa. Ya, walaupun tanpa dilihat kita tetap tidak akan memakan sesuatu karena kita sedang berpuasa. Itulah orang yang berpuasa dan dia berperilaku jujur. Kemudian, orang yang jujur itu juga tidak akan repot-repot mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Ya, jadi orang jujur tidak ada beban. Ya, dia tidak akan merasa was-was. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sehingga tidak perlu mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahan. Kemudian, orang jujur juga seandainya menemukan barang-barang yang bukan miliknya, dia akan memberikan atau mengumumkan kepada yang berhak. Ya, itu contohnya, salah satunya. Kemudian, orang jujur juga dia akan selalu menepati janji yang disepakati. Kalau mengingkari janji, sama juga kita berbohong dan itu namanya tidak jujur. Kemudian, orang yang jujur juga selalu mengikuti peraturan-peraturan, misalnya peraturan sekolah. Tanpa diawasi pun, dia sudah mengetahui peraturan sekolah, dia jalankan dengan sebaik mungkin, itu namanya anak jujur. Ya, kalau bahasa sekarang itu yang peserta didik atau anak yang mempunyai integritas. Kemudian yang terakhir, biasanya orang yang mempunyai perilaku jujur, insya Allah kalau dia melakukan kesalahan pun, dia dengan gentle berani mengakui kesalahannya, apa yang dia lakukan. Kemudian kita lihat yang terakhir. Hikmah perilaku jujur, yang pertama berdasarkan hadis Nabi, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Jadi ganjaran orang yang mempunyai perilaku jujur, meskipun pahit, meskipun sakit, insya Allah surga menanti. Ya, jadi orang yang mempunyai perilaku jujur, insya Allah akan mengantarkannya ke surga. Kemudian yang kedua, orang yang jujur, insya Allah dalam menjalani kehidupannya akan tenang, akan tentram, karena tidak dihantui dengan was-was akan terbongkar sesuatu yang dia tutup-tutupi. Ya, jadi orang yang jujur, apa adanya, hatinya lapang, dan hidupnya insya Allah akan tenang. Kemudian berikutnya lagi, hikmah perilaku jujur juga akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan itu mahal. Ya, kalau kita jujur, orang lain pun akan tahu bahwa kita orang yang jujur. Dan kalau kita sudah dipercaya, itulah harga mahal yang kita akan dapatkan
mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang yang jujur juga insya Allah akan banyak teman, ya. Dan yang terakhir, orang yang jujur akan menjaga nama baik dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Itulah yang dapat disampaikan pada pertemuan pertama ini tentang perilaku jujur. Perilaku amanah dan istiqomah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini kita akan membahas pada momen di Google Classroom yang akan kalian lihat materi ataupun tagihan-tagihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.